Sering saya sampaikan berulang bahwa Islam itu agama yang sangat sehat. Pola selanjutnya, habis puasa Ramadan, Allah bukan mungkin, Allah pasti maha tahu gitu kan, bahwa yang namanya habis Ramadan, manusianya balik lagi habitatnya. Allah kasih puasa Syawal 6 hari. Ini bahasa kayak ini tune up tahunan. Jadi tubuh itu disetting untuk makan sendiri sel-sel yang rusak. Lewat tuh 36, masuk lagi ke 2 kali seminggu, Senin Kamis, coba, Masya Allah. Dan masuk lagi puncak berikutnya. Ternyata proses apoptosis atau bunuh diri sel itu paling baik terjadi saat kapan? Tengah bulan. Itu ada risetnya. Jadi dalam seminggu ke depan, no rice, nggak ada nasi putih. Udah mulai ngerasa gerusuk. Dalam seminggu ke depan nggak ada nasi putih. Siap nggak? Tenang Bu sekalian, tanpa makan nasi kita tetap akan baik badannya. Karena yang kita butuhkan bukan nasi putihnya, tapi karbohidratnya yang kita butuhkan. Dan saya pribadi nggak ngajarin diet tertentu, diet keto apa segala macam. Keto kan nggak makan karbo, nggak lah, ngapain juga, kita tetap makan karbo, cuman kita batasin aja, tapi karbo yang sehat. Minggu ke depan nggak ada nasi putih, gak usah seminggu deh, 3 hari aja dulu. Siap nggak? Berat gitu. Iyalah, tapi kalau Anda kerjakan, oh Insya Allah saya beberapa teman-teman itu saya dari kajian gitu, dia bilang, dok, Masya Allah ya, ternyata sekarang hubungan suami istri saya itu berkualitas luar biasa. Dia bilang, tiap hari nagih terus, katanya gitu. Bagus, saya bilang, alhamdulillah kan. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat dan jangan banyak lemak di badan. Itu dia kuncinya. Lemak yang ada pada badan seseorang, tubuh laki-laki khususnya, ya, bisa melemahkan sistem reproduksinya dia. Ya, dari sisi mungkin kualitas atau kuantitas. Ya, 3 hari dulu deh puasa nasi putih. Nanti yang tetap pengen makan nasi, saya ajarin caranya. Ya. Yang kedua, nggak ada tepung dan semua produk turunannya. Ya, dalam 3 hari ke depan. Ingat, kita bukan nggak makan karbonya ya, bukan. Kita tetap butuh karbonya. Yang ketiga apa? Nggak makan atau tidak ada gula pasir. Jadi kalau makan apapun nggak ada gula pasirnya. Ya, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Nah, gitu. Yang keempat, minyak. Ya, selama 3 hari dulu deh, gak usah seminggu. Kerjain itu baik-baik. Apa yang terjadi? Insya Allah ya. Tadi yang cerita tentang uban-ubanan itu, ya, itu benar-benar terjadi loh. Itu ibu-ibu pernah share ke saya pernah lihat dia, saya posting dia gitu kan, dok, ini uban suami saya tiba-tiba hilang. Hah? Saya bilang, dicabutin? Enggak gitu. Ternyata emang tadi ketika makanan yang kita makan itu apoptosis itu bunuh diri sel yang rusak-rusak, mati dia. Dan proses apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih, per 12 hari. Jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12, maka waktu yang paling baik tubuh kita untuk melakukan proses apoptosis itu adalah selama 30 hari dalam setahun. Di situ kita kenal, oh ternyata ini maksud Allah untuk memberikan syariat puasa Ramadan. Kan gitu. Luar biasa kan? Jadi bahasa itu, muslim tidak muslim dia, ya, muslim atau non muslim dia, 1 tahun wajib dia meninggalkan makan selama 30 hari. Prosesnya begitu. Dan subhanallah sekalian, diikutin lagi. Lihat, ini pola ya, pelajaran pola. Sering saya sampaikan berulang bahwa Islam itu agama yang sangat sehat. Pola selanjutnya, habis puasa Ramadan, Allah bukan mungkin, Allah pasti maha tahu gitu kan, bahwa yang namanya habis Ramadan, manusianya balik lagi habitatnya. Allah kasih puasa Syawal 6 hari.
Ini bahasa kayak ini tune up tahunan. Jadi tubuh itu disetting untuk makan sendiri sel-sel yang rusak. Lewat tuh 36, masuk lagi ke 2 kali seminggu. Senin Kamis, coba, Masya Allah. Dan masuk lagi puncak berikutnya. Ternyata proses apoptosis atau bunuh diri sel itu paling baik terjadi saat kapan? Tengah bulan. Itu ada risetnya. Jadi bunuh diri sel itu paling bagus ternyata saat gravitasi bulan yang kita kenal dengan pertengahan bulan itu. Dan itu diperkuat lagi sekalian dengan cara apa? Dengan cara ternyata puasa meningkatkan lagi proses itu. Jadi udah ada tengah bulan, ada puasa, dan kita mengenal ada syariat puasa ayamul bid. Stop sebentar, 1 hari suruh rehat. 13, 14, 15. Kalau nggak salah hari ini hari terakhir saya yang puasa. Ya. 16-nya istirahat, 17-nya disuruh vaksinasi. Dalam bentuk apa? Hijamah atau berbekam. Hijamah itu kan bentuk vaksinasi kulit, kalau misalnya. Itu kan pola tuh sekalian. Ya. Maka sering saya sampaikan sebenarnya solusi dari masalah penyakit-penyakit degeneratif umat Islam saat ini adalah apa? 8 plus 3 plus B. 8 tuh puasa Senin Kamis, 3-nya ayamul bid, B-nya berbekam. Solusi spiritual. Low budget. Gak butuh banyak makanan, puasa aja. Gak usah banyak-banyak makan. Apalagi kalau sudah ngerti konsepnya, terus kalian gampang sekali kita memperbaikinya. Ya. Konsep itu apa? Kalau gini, caranya gini, saya ajarin. Anda punya mobil itu katakanlah tangkinya total ada 50 liter bensin. 40 liternya tangki utama. Oke, 40 liternya tangki utama. 10 liternya tangki cadangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mobil tadi itu bisa menggunakan tangki cadangannya atau bahan bakar cadangan? Caranya gimana? Tangki utama kan harus kosong. Paham ya? Tangki utamanya harus kosong. Kalau Anda pergi bawa mobil dari Semarang, dari Solo ini katakanlah misalkan ke Jakarta. Katakanlah itu misalkan butuh sekian liter. Nah, pertanyaannya, tangki cadangan kita itu bisa dipakai kalau apa? Kalau kita nggak berhenti di pom bensin. Nggak ngisi bensin. Nah, tangki cadangan manusia itu sebenarnya apa sih? Lemak. Jadi baru bisa kita pakai tangki cadangan tadi kalau apa? Kalau tangki utamanya nggak diisi. Itu caranya. Bagaimana kita aplikasinya gitu kan? Aplikasinya begini. Jadi Bapak Ibu, terutama bagi orang-orang yang sudah kelebihan berat badan atau sudah terlalu banyak penyakit di badannya, maka coba jangan diisi tangki cadangannya. Maaf, jangan diisi tangki utamanya. Ya, dengan cara apa? Puasanya dilamain. Puasanya dilamain. Atau bahkan kalau perlu dalam suatu hari itu Anda tidak makan sama sekali tapi minum aja 24 jam. Apa yang terjadi? Dia akan pakai tangki cadangan. Ya, enaknya minta ampun. Jadi kalau lemak sudah dijadikan sebagai bahan bakar di badan kita, itu kan powerful luar biasa kita. Ya, kemarin saya sempat nyobain. Kemarin waktu hari Jumat ada kajian di Surabaya itu. Hari Jumat saya dari rumah itu makan jam setengah satu saya makan habis Jumatan, kemudian saya baru makan lagi hari Sabtunya setengah satu. Ternyata Masya Allah luar biasa powerfulnya badan. Tapi minum aja, makan sedikit buah-buahan, sedikit atau sayuran, tapi bukan makan berat. Ternyata kan nggak ada tangki utama masuk kan, tubuh akan pakai sebagai bahan bakarnya sebagai dari tangki cadangan tadi gitu ya. Caranya begitu. Karena tadi saya katakan, gula yang kita makan kalau nggak dipakai jadi lemak. Berarti kalau pada saat begitu makan kurma boleh nggak? Jangan kurma. Karena kurma gula juga kan. Paham ya? Ini jadi kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini, itu Allahu Akbar. Itu penyakit itu kalau sudah lemak yang dipakai sebagai bahan bakar, itu dia akan kalau bahasa itu kayak laptop hang, pencet tombol on off itu dia hidup lagi, itu begitu dia. Kayak ngeriset badannya. Asal jangan masukin gula dulu. Berarti gula yang sehat juga nggak usah dulu deh.
Contohnya seperti apa? Kayak buah-buahan gak usah dulu. Minum air aja, minum kopi tanpa gula ya. Minum teh hijau atau minum kayu manis atau apa. Tapi dengan catatan ya, tidak berlaku buat orang-orang yang kurus. Ya. Kalau udah kerempeng jangan. Ibu-ibu nih bisa pakai pola ini. Apa yang terjadi? Mens Anda akan normal insya Allah. Dan kalau memang memasukin bahan bakar yang bagus lagi, Anda makan ini, minum ini. Minyak zaitun atau mungkin alpukat tanpa gula ya. Karena alpukat itu kan lemaknya bagus. Jadi tangki utamanya nggak diisi, kita pakai tangki cadangan. Ketika dia sudah saatnya dibongkar gitu, bos sekalian, dia lihat ada bahan baku yang bagus, lemak yang baik. Ada lemak baik dipakai juga sebagai bahan bakar. Oh, powerfulnya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya. Nanti pada akhirnya kita tidak perlu banyak-banyak makan, tapi sekali makan berkualitas.